Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ar-Rahman Syafebri, SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perburuhan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutiara Oktaviana dengan NIM 07011282328045. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan membahas pokok pembahasannya antara lain pengertian hukum pemburuan dan karakteristik hukum pemburuan. Materi pertama yaitu pengertian hukum perburuan. Hukum perburuan adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, baik secara tertulis maupun tidak. Menurut beberapa para ahli, diantaranya yaitu Profesor Iman Supomo yang menjelaskan bahwa hukum ini mencakup semua aturan yang mengatur hubungan kerja serta kondisi kerja. Selanjutnya menurut Molenar yang menyatakan bahwa hukum ini mengatur hubungan antara tenaga kerja, pengusaha, dan otoritas. Yang selanjutnya menurut Mr. M.G. Leavenbich yang menekankan hubungan kerja yang dipimpin dan berhubungan langsung dengan kehidupan pekerja. Yang terakhir menurut Mr. N.E.H. van Isveld yang menyatakan bahwa hukum ini juga mencakup pekerja mandiri atau swapekerja. Selanjutnya, beberapa komponen penting dalam pengertian hukum pemburuan. Yang pertama ada himpunan peraturan yang terdiri dari undang-undang dan kebiasaan yang berlaku. Terdapat peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan hasil kesepakatan antara buruh dan majikan. Yang selanjutnya yaitu bekerja pada orang lain yang mengacu pada pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain, berbeda dengan swapekerja yang bertanggung jawab atas diri sendiri. Selanjutnya yaitu menerima upah sebagai imbalan untuk pekerja yang dilakukan kecuali dalam kasus tertentu seperti magang. Yang terakhir ada hubungan buruh dan majikan yang mengatur isu-isu terkait kesehatan, kecelakaan, cuti, dan jaminan sosial. Materi selanjutnya yaitu karakteristik hukum perburuhan. Karakteristik hukum perburuhan yang pertama yaitu pengaturan kolektif yang mengatur hubungan tidak hanya antara majikan dan buruh, tetapi juga antara serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Yang kedua ada perlindungan untuk pihak yang lemah. Hukum ini mendukung buruh dan mendorong pembentukan serikat pekerja dan menciptakan aturan yang melindungi hak-hak buruh. Yang ketiga ada pengintegrasian hukum privat dan publik. Hukum pemburuhan mencakup elemen dari kedua ranah ini dengan penegakan yang melibatkan pihak-pihak terkait dan lembaga pemerintah. Yang terakhir ada sistem penegakan khusus. Ada lembaga seperti inspektorat perburuhan untuk mengawasi implementasi hukum, serta adanya peradilan perburuhan untuk menyelesaikan sengketa. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya menutup, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Hukum pemburuhan merupakan disiplin hukum yang penting dan kompleks mengatur hukum antara pekerja dan pengusaha dalam konteks kerja. Hukum ini mencakup berbagai peraturan yang bersifat tertulis dan tidak tertulis, serta melibatkan aspek perlindungan bagi pekerja yang seringkali dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan majikan. Karakteristik utama hukum perburuhan meliputi pengaturan hubungan kolektif, upaya perlindungan hak buruh, integrasi antar hukum privat dan publik, serta sistem penegakan hukum yang spesifik. Dengan demikian, hukum pemburuhan tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan kerja, tetapi juga memainkan peran penting dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam dunia kerja. Pemahaman yang mendalam tentang hukum ini sangat penting untuk melindungi hak-hak kerja dan memastikan hubungan industri yang harmonis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.